Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Dan di sini ada huruf non bertasydid. Ini huruf non. Tanda tasydid itu seperti ini. Nah, seperti angka 3 terbalik ini. Nah, perhatikan di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf non bertasydid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian juga insya Allah langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita masih melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 194. Nah, jadi di ayat 194 ini kita bagi menjadi 3 bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Jadi kita belajar mengaji Al-Qur'annya itu sedikit-sedikit saja. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami tentang tajwid yang kami jelaskan, sehingga nantinya ketika membaca Al-Qur'an langsung bisa praktek dengan sendirinya. Sekarang ini kita masuk kepada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Sebelumnya sudah kita bahas bagian yang pertama dari Asyharul Haram sampai sini sudah kita bahas. Bagian yang kedua dari Faman i'tada sampai sini, sampai alaikum sudah kita bahas. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga. Jadi nanti akan kita bahas bersama-sama di belajar mengaji kali ini dari wattaqullah sampai muttaqin. Nah, sampai sini. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti ketika kami menjelaskan tentang tajwidnya, Bapak Ibu Saudara semuanya insya Allah langsung bisa memahami apa yang kami sampaikan. Nah, jadi yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah sini. Nah, yang berposisi sebelah kanan, sebelah sini. Nah, kemudian kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, nah, berarti huruf yang berposisi sebelah kiri, sebelah sini berarti ya. Nah, kalau kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya yang berposisi sebelah kanan, sebelah sini. Kalau kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, berarti huruf yang berposisi sebelah kiri, nah, atau sebelah sini. Kemudian baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kemudian kalau baris satu ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kemudian kalau yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Kemudian kalau yang seperti ini ya, seperti ini itu adalah tanda sukun, tanda huruf sukun atau biasa disebut dengan huruf mati. Kalau seperti ini, yang seperti angka 3 terbalik ini, tanda baca tasydid. Nah, atau ada juga yang mengatakan tanda baca sabdu. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan kalimat Allah, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah,
Ini kalimat Allah nih. Nah, kalimat Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelum kalimat Allah itu hurufnya memiliki tanda baca dhammah seperti ini atau tanda baca fathah, maka kalimat Allah itu dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, ini kalimat Allah nih. Nah, sebelumnya memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka kalimat Allah dibaca tebal. Makanya ini dibaca wattaqullah. Jangan dibaca wattaqullah, jangan. Tapi dibaca wattaqullah seperti itu, dibaca tebal. Nah, kemudian di sini ada alif lam. Setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif dan lam, gandengan gitu dia. Ini kan gandengan nih, alif dengan lamnya itu gandengan. Maka kita perhatikan huruf di depannya. Nah, maka nanti hukumnya itu bisa saja syamsiyah, bisa saja qamariyah. Nah, di sini alif lam. Nah, kita perhatikan di depannya. Di depannya ini ada huruf lam. Nah, kita lihat di samping. Huruf lam ini termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Nah, karena cara bacanya itu diidghamkan. Nah, cara bacanya itu diidghamkan. Jadi huruf lamnya ini cara bacanya itu diidghamkan. Dia langsung masuk ke huruf di depannya, langsung melebur di huruf yang di depannya. Sehingganya huruf lam ini dia tidak dibaca. Jadi jangan bingung. Nah, jadi langsung ke huruf yang di depannya ini. Wattaqullah. Nah, kemudian di sini ada kalimat Allah. Nah, kalimat Allah ini dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri dibaca panjang. Ini kalimat Allah nih. Nah, di atas huruf lamnya ini ada tanda baca fathah, tapi bentuknya dia berdiri seperti ini. Nah, makanya kalimat Allah ini dibaca panjang. Nah, atau kalau yang di sebelumnya itu kami jelaskan karena ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf. Nah, jadi terserah Bapak Ibu saudara semuanya mana yang lebih mudah untuk diingat penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit tambahan pengetahuan. Kalau nanti Bapak Ibu saudara semuanya membuka Al-Quran di HP, atau semoga Bapak Ibu saudara semuanya bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci. Kemudian ketika membuka mushaf Al-Quran di sana, di atas kalimat Allah tidak ada alif kecil seperti ini. Akan tetapi kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya kalau di penulisan Al-Quran mushaf Madinah, itu di atas kalimat Allahnya itu tidak ada alif kecil seperti ini. Akan tetapi kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Itu untuk tambahan pengetahuan saja. Ini mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wattaqullaha wa'lamu. Nah, kemudian mu dibaca panjang. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Nah, namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini ya. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf sebelum waw sukun atau huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun itu kita perhatikan. Nah, ini huruf waw sukun ya. Kita perhatikan huruf di belakang waw sukun itu kita perhatikan, berarti yang ini. Nah, kalau dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, ini huruf waw sukun nih. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Nah, kemudian di belakangnya dia memiliki tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Nah, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, tapi di beda kata atau sudah di lain kalimat seperti itu. Nah, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Boleh kita baca 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Boleh juga kita baca
5 harokat, nah, atau kira-kira 5 ketukan. Mana huruf hamzahnya? Ini adalah huruf hamzah. Loh, bukankah ini huruf alif? Nah, jadi perlu untuk kita ingat, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf alif nih, tapi dia memiliki tanda baca nih. Nah, tanda baca nih. Nah, di sini yang kita temui tanda baca baris ke atas atau fathah. Mau fathah kah, kasroh kah, gitu kan. Intinya kalau dia memiliki tanda baca, huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Karena dia kalau huruf alif itu tidak bisa memiliki tanda baca. Kalau ada alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini mad tabi'i, berjumpa dengan hamzah tapi sudah di lain kalimah, sudah di lain kalimat atau sudah di beda kata begitu. Nah, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 hingga 5 harokat. Wa'lamu annallah. Nah, kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun, tanda tasydid itu seperti ini. Nah, seperti angka 3 terbalik ini. Nah, perhatikan di samping, kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil di bawahnya itu supaya nanti saudara yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid Al-Quran tidak salah dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua huruf nun bertasydid, tidak semua huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin begitu. Sehingga kalau kita berjumpa dengan huruf mim bertasydid atau huruf nun bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya tuh, kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca fathah atau kasroh atau dhammah, berarti nun atau mim yang bertasydidnya itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid nih. Nah, di belakangnya ini ya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti nun bertasydidnya ini adalah gunnah musyaddadah. Nah, cara bacanya itu digunnahkan atau didengungkan. Jadi kita tahan suaranya, kita panjangkan sejenak. Wa'lamu annallah. Nah, kita panjangkan sebentar seperti itu, kita tahan. Annallah. Wa'lamu annallah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kalimat Allah. Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan di sini kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan kalimat Allah, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf yang berposisi tepat berada di belakang kalimat Allah itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca fathah atau dhammah, maka kalimat Allah dibaca tebal. Ini kalimat Allah di belakangnya memiliki tanda baca fathah, maka kalimat Allah ini dibaca tebal, maka dibaca annallah begitu. Jangan dibaca annallah, jangan, tapi dibaca annallah seperti itu. Ini kalimat Allah di belakangnya memiliki tanda baca dhammah, kalimat Allah ini dibaca tebal juga, seperti yang sudah kita bahas tadi di awal. Annallah seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Perhatikan di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Maka huruf lamnya ini tidak dibaca, jadi langsung masuk ke huruf yang di depannya ini. Makanya di sini huruf lamnya tidak ada tanda bacanya. Nah, kemudian kalimat Allah dibaca panjang. Perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4 kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka dia dibaca panjang. Ini di atas kalimat Allah, di atas huruf lamnya ada tanda baca fathah tapi bentuknya berdiri ya, seperti alif kecil ini. Nah, maka kalimat Allah ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Annallaha ma'al muttaqin. Nah, kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf mim. Tadi di awal sudah kami jelaskan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan alif lam, perhatikan huruf di depannya. Ini alif lam, perhatikan huruf di depannya. Huruf di depannya ini huruf mim. Nah, kita lihat di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah, karena dia cara membaca huruf lamnya itu diizharkan, jadi dibaca jelas begitu. Terbaca, dia dibaca. Sedangkan kalau syamsiyah huruf lamnya itu dia tidak dibaca, langsung masuk ke huruf yang di depannya. Kalau huruf qamariyah lamnya dibaca begitu. Ma'al muttaqin. Nah,
muttaqin ini adalah mad arid li sukun. Nah, namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ya ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf sebelum ya sukun itu kita perhatikan, atau huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun itu kita perhatikan. Ini huruf ya sukun. Nah, kita perhatikan di belakangnya sini. Kalau huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf ya sukun. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, berarti huruf ini dibaca panjang begitu. Jadi, secara singkatnya, kalau huruf ya sukun pasangannya tanda baca kasroh sehingga huruf di belakangnya dibaca panjang. Kalau huruf waw sukun tadi pasangannya tanda baca dhammah sehingga huruf di belakangnya itu dibaca panjang, seperti itu. Nah, ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan, mana huruf yang kita matikan? Huruf nun. Ini kalau kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf nun, maka kita baca muttaqin, taqin. Jangan dibaca muttaqina, jangan, tapi dibaca muttaqin. Nah, gitu. Kita matikan huruf nunnya. Kenapa huruf nun kita matikan? Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Qur'an, kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan, seperti itu. Sekarang kita baca bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim.